Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Aprilisa, saya adalah staf pengajar dari Program Studi Pendidikan Biologi, Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah penilaian pembelajaran biologi. Deskripsi mata kuliah penilaian pembelajaran biologi ini adalah membekali mahasiswa untuk menguasai teknik pengukuran, penilaian, dan evaluasi, khususnya pada pembelajaran biologi. Mahasiswa diharapkan terampil untuk mendesain dan mengembangkan instrumen pengukuran yang sesuai untuk mengukur aspek-aspek tertentu, melakukan penilaian, serta melakukan evaluasi berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. Penilaian dalam pembelajaran biologi ini tidak hanya untuk kebutuhan penilaian berbasis kelas, namun juga untuk penelitian dan eksplorasi kemampuan terkait biologi. Capaian pembelajaran lulusan yang didukung melalui perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Untuk ranah sikap ada 3, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas. Kemudian ada juga memiliki sikap hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, sikap kewirausahaan, leadership, adaptif dalam menjalankan tugas. Untuk ranah pengetahuan, yang didukung oleh perkuliahan ini adalah memahami prinsip TPEK, yaitu Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge dalam pembelajaran biologi. Yang kedua adalah menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran biologi. Untuk keterampilan umum yang ingin dikembangkan untuk keterampilan umum yang berusaha dikembangkan melalui perkuliahan ini adalah mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara lisan tulisan dengan baik. Kemudian juga memiliki kemampuan manajerial dalam profesi yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga, meningkatkan keahlian keprofesionalan melalui pelatihan, pengalaman kerja, atau pendidikan yang berkelanjutan. Untuk keterampilan khusus yang disasar melalui perkuliahan ini, yaitu yang pertama, mampu melakukan kerja laboratorium dan studi lapangan secara mandiri. Kedua, mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti dalam pembelajaran biologi yang mendidik. Capaian pembelajaran lulusan tersebut mendukung visi program studi pendidikan biologi. Visi dari program studi pendidikan biologi adalah sampai dengan tahun 2025, program studi pendidikan biologi diharapkan menjadi institusi pendidikan biologi yang unggul secara internasional dalam kemampuannya menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang bertakwa, mandiri, cendekia, dan berwawasan global. Perkuliahan ini juga diharapkan mendukung tujuan program studi pendidikan biologi, yaitu untuk menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang memiliki kompetensi sebagai calon guru pendidik biologi SMA, MA, SMK yang unggul, kreatif, dan inovatif dengan tetap menjunjung nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Yang kedua, tujuan program studi pendidikan biologi adalah mampu melakukan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi pemecahan permasalahan pendidikan biologi, khususnya melalui pengembangan sumber belajar berbasis kearifan lokal. Ketiga, memiliki wawasan dan kompetensi berwirausaha, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan orang lain di bidang biologi atau pendidikan biologi yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Selanjutnya, terkait capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu merancang dan menerapkan instrumen pengukuran dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode dan teknik penilaian yang sesuai pada pembelajaran biologi. Yang ketiga, memiliki kemampuan melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut penilaian dalam pembelajaran biologi. Mode perkuliahan penilaian pembelajaran biologi adalah luring dengan model pembelajaran yang beragam. Beberapa model pembelajaran yang dimanfaatkan dalam perkuliahan ini antara lain adalah case study, project based learning, dan inquiry.
Dengan model pembelajaran tersebut, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar berupa diskusi, praktik atau hands-on activity, dan proyek pembuatan produk. Sistem penilaian mata kuliah, jadi selanjutnya akan saya sampaikan tentang sistem penilaian mata kuliah. Teknik penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah tes tertulis dan penilaian portofolio berupa proyek dan produk hasil belajar mahasiswa. Untuk video micro teaching yang akan saya tampilkan, merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah penilaian pembelajaran biologi. Kompetensi atau sub CPMK dari perkuliahan pada pertemuan pertama ini adalah mendeskripsikan fungsi pengukuran, penilaian, dan evaluasi pada pembelajaran biologi. Indikator pencapaian pada pertemuan pertama perkuliahan adalah menjelaskan pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sedangkan tujuan dari pertemuan pertama perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi setelah melakukan case study secara berkelompok. Sedangkan materi yang akan disampaikan atau dipelajari dalam pertemuan pertama perkuliahan kali ini adalah pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Pada perkuliahan kali ini, di perkuliahan penilaian pembelajaran biologi, kita hari ini di pertemuan satu ini kita akan mempelajari tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tentunya di pembelajaran biologi ya. Nah, tujuan perkuliahan kita kali ini adalah nanti setelah kalian kuliah diharapkan kalian nanti bisa untuk mampu menjelaskan pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi setelah melakukan case study secara berkelompok. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu supaya perkuliahan hari ini lancar dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dipersilahkan. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, kalian tentu pernah mendengar ya, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ada yang tahu belum? Kan sebelumnya saya sudah minta untuk membaca ya sebelum perkuliahan tentang 3 hal ini, dan saya yakin kalian pernah mendengar. Ada yang mau mengungkapkan apa yang kalian ketahui sebelum kita pembelajaran hari ini? Silahkan. Mbak ya di belakang yang berkerudung pink. Iya. Berdasarkan pemahaman saya, pengukuran penilaian evaluasi ini merupakan serangkaian dalam asesmen dalam pembelajaran. Baik, bagus sekali pendapatnya. Silahkan. Tentang pengukuran. Iya, kalau dari 3 hal ini mungkin Anda pernah mendengar yang mana dan menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya terkait evaluasi, kalau evaluasi itu terkait kayak mengevaluasi. Iya. Mengevaluasi seperti kata-katanya itu ya, mengevaluasi. Nah, untuk lebih detailnya supaya kita nanti lebih tercerahkan begitu ya, apa itu pengukuran, penilaian, dan evaluasi serta apa sih sebenarnya perbedaan dari 3 hal ini. Nah, nanti Anda akan saya bagi menjadi, saudara-saudara ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi ada per kelompok nanti ada 2 orang, 1 tim. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silahkan masing-masing kelompok untuk membaca. Di situ ada kasus, ada suatu kejadian begitu. Nanti saudara baca, saudara diskusikan. Di situ itu sebenarnya kasus yang saya sajikan di situ yang akan kita diskusikan itu termasuk kegiatan pengukuran, penilaian, ataukah evaluasi. Waktunya saya berikan waktu 3 menit cukup? 5 menit ya, 5 menit. Silahkan dibaca selama 5 menit dan didiskusikan.
Oke, sudah 5 menit. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan terlihat bersemangat ya diskusinya. Semoga sekarang sudah bisa menyimpulkan kira-kira yang dibaca itu adalah kegiatan pengukurankah, penilaiankah, atau evaluasi gitu. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kegiatan tersebut. Menurut kelompok 1, kami itu menyimpulkan jika kegiatan PDSDL ini merupakan sebuah pengukuran. Sebuah pengukuran. Alasannya apa? Mengapa Anda menyimpulkan itu adalah kegiatan pengukuran? Karena instrumen yang digunakan itu tes tulis berupa pilihan ganda, Bu. Nah, jadi itu hasilnya berupa skor. Hasilnya berupa skor. Bagaimana yang lainnya? Ada tanggapan? Apakah setuju kalau kegiatan itu? Oh iya maaf, saya lupa untuk menampilkan case-nya kelompok 1 ya. Sebentar. Nah ini case-nya kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu menyatakan begini, masalahnya begini, seorang guru biologi membuat 20 butir soal ya kan tentang virus dan peranannya. Lalu diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. Nah, hasil pengerjaan butir soal tersebut lalu diberi skor dengan bobot masing-masing butir. Jadi itu menurut kelompok 1 adalah kegiatan pengukuran. Kalau pengukuran berarti ada alat untuk mengukurnya ya. Alat mengukurnya apa kalau dari kegiatan ini? Instrumen berupa pilihan ganda. Ya. Instrumen berupa soal tes pilihan ganda gitu. Dari sini sudah jelas tentang pengukuran. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, jadi setuju ya kalau ini adalah kegiatan pengukuran, bukan penilaian, bukan evaluasi, oke? Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya baik, izin menyampaikan terkait hasil diskusi kelompok 2, kami menyimpulkan kegiatan deskripsi kasus tersebut merupakan kegiatan penilaian. Penilaian ya, penilaian. Sudah setuju ya berdua penilaian ya? Oke, penilaian kenapa penilaian? Kalau menurut saya bukan tokoh dalam deskripsi ini tuh kayak menetapkan nilai bagi siswanya, Bu. Jadi sesuai dengan kriteria tertentu seperti itu. Oke, jadi kalau menilai itu tidak hanya skor, tetapi ada kriteria tertentu untuk penetapan nilai begitu. Kalau menurut kelompok 2 berarti proses menilai itu apakah bersamaan dengan pengukuran sebelumnya atau sesudahnya? Sesudahnya. Sesudah pengukuran, berarti penilaian dilakukan berdasarkan hasil pengukuran, gitu ya. Oke, jadi yang lainnya bagaimana kira-kira? Setuju nggak kalau yang kasus kelompok 2 ini adalah contoh kegiatan penilaian? Setuju, oke. Oke, kelompok 2, jadi ini penilaian ya, bukan pengukuran, bukan evaluasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kelompok 3 silakan kelompok 3. Baik, jadi dari diskusi kami berdua, menurut kami ini menyimpulkan bahwa kegiatan di deskripsi ini merupakan kegiatan pengukuran. Kenapa kegiatannya dinyatakan sebagai pengukuran? Karena dalam kasus ini seperti kelompok 1 tadi, guru menggunakan angket berupa alat ukur tadi yang digunakan untuk mengukur persepsi siswa tentang keragaman tanaman di sekolah. Oh begitu, jadi pengukuran alat ukurnya menggunakan angket. Oke. Bagaimana yang lainnya dengan keputusan kelompok 3 menyatakan ini adalah kegiatan pengukuran? Setuju, oke. Oke, kita lihat apakah ini benar pengukuran. Betul, pengukuran bukan penilaian, bukan evaluasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Lanjut, oke. Ini kalau mahasiswanya pintar-pintar jadi terus saja ya. Oh, sekarang saya yang bertanya kalau begitu. Kalau seperti ini, nanti bentuk penilaiannya bagaimana ya? Kalau pengukurannya menggunakan angket, penilaiannya nanti bagaimana kira-kira? Berupa kriteria. Berupa kriteria bagaimana kira-kira? Jadi Yang dimaksud? kan misalnya tadi contoh pada kasus yang ketiga tadi itu kan nanti dinilai. Ya. Jadi siswa satu itu tuh bakal menganggap si taman sekolahnya itu memiliki keragaman yang cukup baik, sehingga nanti siswa yang duanya tuh akan bagaimana dan seterusnya seperti itu. Oke. Yang lainnya mengerti yang dikatakan oleh beliau tadi? Mengerti maksudnya ya? Oke.
Jadi seperti itu, pengukuran dan penilaian dilakukan secara berturut-turut biasanya dan hasil pengukuran digunakan untuk penilaian. Nah, sekarang untuk kasus kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, jadi menurut diskusi dari kelompok 4 untuk kegiatan yang dilakukan guru yang sudah dipaparkan pada kasus itu, kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu evaluasi. Evaluasi, kenapa itu adalah kegiatan evaluasi? Karena ada pembelajaran yang dilihat keberhasilannya ini. Ada pembelajaran, oke. Evaluasi itu kan memanfaatkan hasil penilaian untuk mengambil keputusan. Oke. Evaluasi, kita lihat dulu sebentar. Apakah betul ini adalah kegiatan? Apakah ini kegiatan evaluasi? Betul? Ternyata itu adalah kegiatan evaluasi. Kelompok 4. Saya ada pertanyaan begini. Ini bukan kegiatan pengukuran, bukan kegiatan penilaian. Jadi kalau misalnya kegiatan 4 ini evaluasi, menurut Anda bisa tidak evaluasi itu dilakukan tanpa kegiatan pengukuran dan penilaian? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kegiatan evaluasi ini berdasarkan dari penilaian yang telah dilakukan, dan sedangkan penilaian itu dilakukan setelah ada pengukurannya. Oh, begitu. Jadi misal evaluasi ini dilakukan atau tidak itu berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan, dan bisa evaluasi yang dilakukan ini jenisnya kayak bisa mengulang atau melanjutkan progres selanjutnya itu berdasarkan dari hasil yang ada di evaluasi tersebut. Baik, ada pendapat lain terkait hal ini? Ada ya. Tadi pernyataan dari saudara yang berjilbab hitam di pojok itu tadi sudah bagus sekali untuk menyatakan kalau evaluasi itu merupakan rangkaian kegiatan ya, mulai dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sehingga kita tidak bisa jamin langsung ke evaluasi, begitu. Nah, sekarang dari kegiatan kita, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 tadi, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke, fine. Nggak ada pertanyaan, lancar semua. Oke. Nah, di perkuliahan selanjutnya nanti kita akan melakukan praktik ini. Jadi kita akan melakukan praktik pengukuran, praktik penilaian, dan juga praktik evaluasi. Tentunya dalam pembelajaran biologi, gitu. Nah, sekarang supaya lebih mantap lagi sebelum nanti kita praktik, saya ingin tanya dulu nih. Jadi yang dimaksud pengukuran itu apa? Monggo. Pengukuran itu melakukan kegiatan menggunakan instrumen untuk mengukur sesuatu. Oke. Lainnya setuju ya? Tadi kita sudah mengulang-ulang itu biar tambah ini ya, tambah mengerti lagi. Kalau penilaian? Penilaian itu sesuatu yang dilakukan untuk menilai dari pengukuran yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Kalau menilai harus ada apa tadi? Harus ada instrumennya. Ya, instrumen untuk mengukur ya. Setelah mengukur dapat skor, skornya kita jadikan nilai dengan patokan tertentu, kriteria tertentu. Jangan lupa itu. Jadi kita punya rubrik penskoran gitu. Rubrik penskoran untuk kita mendapatkan nilai. Oke. Nah, sekarang kalau evaluasi, monggo. Evaluasi apa evaluasi itu? Itu proses yang dilakukan setelah penilaian. Jadi nanti diputuskan setelah pembelajaran itu apakah yang dilakukan tadi bisa membuat siswa mengerti atau sudah mencapai tujuan. Nah, jika sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka proses pembelajaran tersebut dapat dilanjutkan kembali, dan apabila belum mencapai nanti bisa dilakukan seperti introspeksi. Betul. Kalau di kalian sebagai guru ya nanti ya, kalian bayangkan sebagai guru, proses evaluasi yang kalian lakukan di kelas bagaimana kira-kira? Monggo, guru biologi nih, kalian bagaimana nanti melakukan evaluasi di dalam kelas? Mungkin bisa mengerjakan soal pengayaan. Mengerjakan soal pengayaan. Sebelum siswa itu mengerjakan soal pengayaan, Anda sudah memutuskan apa dulu? Jadi kan begini, ada siswa yang sudah KKM ya, ke kriteria ketuntasan minimal. Misalnya ditetapkan 75, begitu ya. Dari hasil penilaian ada yang sudah mencapai 75, ada yang belum mencapai 75, ada yang di atas 75-nya jauh begitu. Lalu Anda sebagai guru, evaluasinya bagaimana? Kira-kira? Jadi ada remedial. Ya, benar sekali. Jadi nanti dari hasil evaluasi itu akan diputuskan apakah ada program remedial. Kalau semua sudah memenuhi KKM kan berarti Anda tidak perlu melakukan remedial ya.
Kalau misalnya ada banyak yang di bawah KKM, Anda melakukan remedial. Dan jangan lupa itu adalah menjadi dasar Anda sebagai guru nanti untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Jadi di RPP itu perbaikannya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Nah, ini perkuliahan kita hari ini sudah selesai, tapi sebelumnya saya ingin mendapatkan feedback dulu dari kalian. Kira-kira kalau perkuliahannya semacam ini, kalian berdiskusi, lalu kita tanya jawab, apakah sudah nyaman? Iya, silakan. Iya, silakan. Menurut saya sendiri nyaman tidaknya mungkin sudah, tapi mungkin sarannya bisa ditambah media yang berbeda agar lebih bervariasi dan mungkin bisa ditambah biar semua indera yang kita punya biar terpakai dan bisa masuk ke kitanya sendiri. Oke. Ya ditambah video mungkin begitu ya biar lebih menarik ya. Terima kasih masukannya ya. Jadi ini terima kasih untuk partisipasi Anda semua. Semoga yang kita pelajari hari ini berguna untuk kita semua, dan mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.